Shalom, salam perdamaian, salam keadilan, salam hak asasi manusia, demokrasi, dan salam iman dan doa exile kami dari Amerika Serikat. Perkenankanlah saya hari ini tanggal 8 Januari tahun 2025. Di dalam memasuki tahun baru ini, saya share pesan kami sebagai perwakilan umat Allah, bangsa kami, perjuangan rakyat kami, bangsa Melanesia di Amerika dalam kapasitas sebagai perwakilan ULMP, United Liberation Movement for West Papua untuk Amerika, Karibia, dan Kanada. Dengan demikian hari ini saya berbicara mewakili ULMP dalam awal pesan kami di tahun baru ini. Perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kita terus berjuang dalam kerja-kerja diplomasi. Tentunya membutuhkan koordinasi antara kita semua, baik saudara-saudara yang berjuang di tanah air, dalam kepemimpinan, dalam pertanggungjawaban politik dan hukum di negeri kami, di tanah air kami. Sedangkan kami di exile, peran kami sebagai seorang pemimpin, tapi juga sebagai seorang diplomat, tetapi juga sebagai seorang yang berbicara representasi untuk umat Allah, perjuangan bangsa kami di exile, kami akan terus melakukan peran itu. Dengan demikian hari ini, dalam speech di awal tahun ini, percakapan saya langsung dengan saudara-saudara sekalian di tanah air ketika mendengar suara kami hari ini, saya menyampaikan bahwa dalam kapasitas kami sebagai perwakilan ULMP, Badan Koordinatif untuk Perjuangan Diplomasi secara internasional, kami dari Amerika, kami menyampaikan salam dan doa dan terus berjuang untuk negeri kami. Selain dalam kapasitas saya sebagai Badan Koordinatif Representasi di Amerika, Kanada, dan Karibia, saya juga dipercayakan sebagai juru bicara untuk salah satu organisasi perlawanan rakyat yang disebut dengan Otorita Melanesia Papua Barat Merdeka atau Otorita Melanesia Barat, di dalam perjuangan diplomasi kami yang adalah merupakan latar belakang aktivitas politik kami selama ini, sehingga membuat kami harus meninggalkan tanah air kami. Ketika kami ada di tanah air, kami ditangkap karena sebuah peristiwa politik, peristiwa hukum yang disebut dengan Proklamasi 14 Desember 1988 di negeri kami. Ketika kami ditangkap, kami mempertanggungjawabkan nama sebuah negara yang kami terus menyuarakan itu. Sehingga di dalam beberapa tahun belakangan ini, ketika saya diberikan status hukum dalam perlindungan hukum, setelah meminta perlindungan kepada pemerintah Amerika Serikat dalam mengklaim sebagai seorang yang tentunya bersuara dalam keadilan dan kebangsaan, demokrasi kebangsaan kami itu adalah hak politik kami, harus dalam perlindungan hukum. Sehingga kami meminta perlindungan hukum dari pemerintah Amerika Serikat, sehingga puji Tuhan tahun 2023 saya diberikan status hukum sebagai seorang yang telah dilindungi dalam perlindungan hukum suaka politik di bawah pemerintah federal Amerika. Dan saya mengucap syukur itu. Dan itu terjadi karena dukungan doa dari saudara-saudara semua di tanah air. Sehingga pada kesempatan ini juga saya dalam kapasitas saya dalam Badan Representatif ULMP, tapi juga sebagai juru bicara untuk satu nama negara yang kami pertanggungjawabkan di wilayah hukum di mata pemerintah Indonesia sebagai negara Republik Melanesia atau Melanesia Barat yang diproklamasikan oleh negarawan bangsa kami. Bagaimanapun, saudara-saudara sekalian, perjuangan bangsa kita ada yang berjuang dalam perjuangan hukum, perjuangan politik, diplomasi, tetapi juga ada saudara-saudara yang berjuang dengan cara-cara bergerilya
yang kita kenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka atau TPN-OPM. Kami menyampaikan di hari ini bahwa kami sangat menghargai dan menghormati saudara-saudara kami yang terus berjuang dengan cara-cara bergerilya, karena di dalam perjuangan bergerilya mereka berjuang untuk defending, mempertahankan martabat bangsa kami, negeri kami, tanah air kami. Karena kehadiran militer Indonesia di tanah air kami begitu masif, deploy militer ya, pemberlakuan militer Indonesia di negeri kami itu secara besar-besaran, apalagi dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, hari ini Presiden Indonesia, sehingga menjadi concern kami tentang bagaimana eskalasi percepatan pengiriman militer Indonesia ke negeri kami. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan terus berjuang secara politik dan hukum dalam argumentasi diplomasi Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka, tetapi juga kita akan berjuang dengan cara-cara yang bermartabat. Meskipun di dalam kerja-kerja revolusi, perjuangan gerilya, mereka berjuang dengan prinsip revolusi yang saudara-saudara tentunya kita sudah membaca apa yang terjadi di negeri kami, bagaimana konflik antara militer Indonesia dengan perjuangan bangsa kami yang diperankan oleh saudara-saudara kami di medan perang, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka atau TPN-OPM. Dengan demikian, ketika kita terus berbicara tentang konflik yang hari ini terjadi di negeri kami, kita semua mengharapkan bahwa ada perhatian dari masyarakat internasional untuk konflik yang terjadi di negeri kami. Karena itu berkaitan dengan sejarah masa lalu yang mana melibatkan negara-negara besar seperti Amerika, Australia, dan juga Inggris, dan juga Prancis, Rusia, dan juga China, yang negara-negara yang memiliki hak veto dalam perjuangan Perang Dunia Kedua. Setelah itu kami sebagai orang Papua menjadi korban dari Perang Dingin, dari political global yang saat dimana sejarah itu mengejarkan kita. Kita belajar tentang sejarah itu, apa yang terjadi di masa lalu di tahun 1960-an, sehingga sejumlah perjanjian-perjanjian internasional itu dilakukan sehingga membuat negeri kami, tanah air kami menjadi wilayah atau kekuasaan dari klaimnya Indonesia. Bagaimanapun, sejumlah perjanjian internasional itu tidak melibatkan kami orang Papua di dalam proses yang berlangsung atau terjadi di tahun silam atau tahun 1960-an. Dengan demikian, argumentasi hukum itu yang dipresentasikan oleh negarawan bangsa kami ketika memproklamasikan nama negara kami sebagai Republik Melanesia atau Melanesia Barat di wilayah hukum tanah air kami, karena negeri kami adalah wilayah bangsa Melanesia yang mempunyai hak asasi manusia, fundamental right, untuk hidup bebas. Sebagaimana Allah menganugerahkan tanah Papua, tanah Melanesia, itu buat kami, saudara dan saya, sebagai umat Allah yang mendiami negeri kami. Sehingga Tuhan adalah gembala kami, menjadi moto dari perjuangan pembebasan kami. Kita belajar bahwa ada moto-moto spiritual yang dimiliki oleh negara-negara yang sudah merdeka. Dengan nama Tuhan, mereka melakukan itu dalam perjuangan revolusi mereka. Osem Lam Vanuatu oli tog longgot miplay sanap. Saudara-saudara sekalian, kita terus berjuang. Dengan demikian, dalam memasuki tahun 2025 ini tentunya kami akan terus berjuang melobbying negara-negara merdeka yang menjadi anggota PBB. Kami akan terus mempresentasikan briefing paper kami, material lobby kami, diplomasi kami ke negara-negara yang sudah merdeka. Secara khusus di Amerika, tapi juga kepada Dewan
Komite HAM PBB ataupun Dewan Dekolonisasi PBB. Kami akan melanjutkan untuk terus memberikan argumentasi hak asasi manusia dan juga hak politik Melanesia Papua Barat Merdeka harus diakomodir oleh PBB dan juga dalam dukungan dari masyarakat internasional. Akhir kata, semua yang kita lakukan dalam perjuangan diplomasi, perjuangan politik, hukum Papua Merdeka ataupun dalam bergerilya, semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan dua saudara dan saya, Tuhan mendengarkannya di kirbatnya. God bless. Tuhan memberkati.